kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Tidak ada yang patut diagungkan melainkan Allah. Tidak ada tempat meminta, tempat berharap, kecuali minta dan harap hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berkuasa atas seluruh makhluk ciptaannya. Seluruh kejadian dulu, sekarang, akan datang terjadi atas kehendak Allah. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sedikit pun tidak ada berhajat kepada makhluk ciptaannya. Seluruh makhluk tak bisa memberi manfaat, tak bisa mendatangkan mudarat. Manfaat, mudarat semua datang dari Allah Ta'ala. Makhluk untuk mendatangkan manfaat dan mudarat berhajat kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap waktu dan keadaan, sepatutnya hati kita ini selalu ada rasa keagungan Allah, kebesaran Allah, tunduk pada Allah, takut pada Allah Ta'ala. Cinta dalam hati hanya untuk Allah Ta'ala. Dan untuk kajian kita pada zuhur siang ini, kita akan sambung lagi tema berkaitan dengan pentingnya memakmurkan masjid dan solat berjemaah. Pentingnya memakmurkan masjid dan solat berjemaah. Kita akan sambung kajian zuhur kita. Hadis riwayat Imam Tabrani. An Salman radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu'a thumma atal masjidah. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan menyempurnakan wuduknya, thumma atal masjidah, kemudian ia pergi ke masjid untuk solat berjemaah, fahuwa zairullah, maka ia adalah tetamu Allah Ta'ala. Wa haqqun 'alal mazuri ay yukrimaz zaira, dan kewajiban bagi yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjungi. Orang yang berwuduk dengan sempurna di rumah, kemudian pergi ke masjid untuk mengerjakan solat berjemaah, datang ke masjid, orang yang datang ke masjid maka mereka adalah tamu-tamu Allah Ta'ala. Orang yang datang ke masjid menjadi tetamu-tetamu Allah Ta'ala. Dan kewajiban yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjungi. Orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Dan Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang datang ke rumah Allah. Orang yang datang ke masjid untuk berjemaah, untuk beribadah, untuk ta'lim, untuk tilawah Quran, berzikir, buat amal di masjid. Orang yang datang ke masjid
adalah tetamu-tetamu Allah dan mereka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kalau kita dapat datang berkunjung ke rumah Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, orang-orang kaya, orang-orang VIP, kita rasa senang. Kita menjadi tamu-tamu orang penting, datang sebagai tamu pejabat, kita rasa kita senang, bahagia betul. Tapi adakah perasaan itu dalam hati kita ketika kita datang ke masjid? Kita menjadi tamu pencipta langit dan bumi. Kita menjadi tamu penguasa dunia dan akhirat. Kita menjadi tamu Allah. Apabila kita datang ke rumah Allah, kita datang ke masjid. Dan apabila ada acara-acara kebesaran, pertemuan-pertemuan besar dibuat, orang-orang yang datang akan dapat layanan yang khusus, jamuan yang khusus, tempat duduk yang khusus. Apabila kita datang ke rumah-rumah pejabat, orang-orang penting, orang-orang kaya, orang-orang VIP, apatah lagi kalau kita datang ke rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Akan dapat ampunan, akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi inilah yang menjadi kesedihan kita hari ini. Apabila umat Islam berat untuk datang ke masjid, sangkut kaki untuk bisa melangkah ke masjid, tak sanggup membawa badan ini untuk datang ke masjid. Datang bertamu, ada acara kondangan kita datang. Ada undangan dari pejabat kita datang. Bos pimpinan mengundang kita, kita datang. Tapi untuk datang ke rumah Allah berat hari ini umat Islam. Berat untuk datang ke masjid. Inilah yang menjadi kesedihan kita, yang menjadi keprihatinan kita, kerisauan kita. Ketika umat Islam hari ini jauh dari masjid, berat ke masjid, malas untuk datang ke masjid, terputus hubungan dengan masjid. Terputus hubungan dengan masjid, terputuslah hubungan dengan Allah Ta'ala. Padahal kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita tak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Cita-cita kita yang hebat, yang tinggi tak akan bisa tercapai tanpa pertolongan Allah. Saya ada kawan, saya banyak relasi, saya banyak jaringan, saya banyak modal, banyak duit. Saya tak perlu Allah. Allahu Akbar, hati-hati tuan-tuan sekalian. Jangan sampai karena kita mengandalkan backing kita, orang-orang hebat di sekeliling kita, kemudian kita meninggalkan Allah Ta'ala dalam hidup. Seluruh apa yang ada di sekeliling kita yang kita rasa bisa memberi manfaat, semua itu tak akan dapat memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 1519. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, khalatil biqa'u hawlal masjidi fa arada banu Salimah ayyan taqilu ila qurbil masjidi. Ada sebidang tanah kosong di dekat Masjid Nabawi. Ada tanah kosong di dekat Masjid Nabawi. Kemudian Bani Salimah ingin pindah ke tempat tanah kosong dekat Masjid Nabawi tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Kemudian telah sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu balagani annakum turiduna an taqilu qurbal masjidi. Qalu na'am ya Rasulullah.
Rasulullah tanya pada orang-orang Bani Salimah, telah sampai kepadaku bahawa kalian ingin pindah tinggal dekat masjid. Ada tanah kosong dekat masjid. Apakah benar? Mereka jawab, qalu na'am ya Rasulullah. Kata Banu Salimah, benar wahai Rasulullah. Kami ingin tinggal dekat tanah kosong dekat masjid. Apa arahan Nabi? Apa jawaban Nabi SAW kepada mereka? Ya Bani Salimah, diyarakum, tuktab asarukum diyarakum, tuktab asarukum. Nabi SAW beritahu Bani Salamah, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian. Tetaplah berada, wahai Bani Salamah, tetaplah tinggal di tempat kalian. Karena langkah-langkah kaki kalian menuju ke masjid akan ditulis sebagai amal kebaikan. Tetaplah tinggal di tempat kalian. Karena langkah-langkah kalian menuju ke masjid akan ditulis sebagai amal kebaikan. Tuan-tuan yang mulia, jauhkah, dekatkah jarak rumah kita dengan masjid? Ini bukan menjadi persoalan. Yang kita khawatirkan adalah ketika hati kita jauh dari masjid. Bani Salamah ketika mereka ingin dekat dengan masjid, Nabi SAW larang, tetap di tempat tinggal kalian. Langkah-langkah kaki menuju ke masjid akan menjadi catatan amal kebaikan. Semakin jauh jarak rumah dari masjid, maka semakin banyak langkah kita dan semakin banyak kebaikan yang kita akan dapat. Tapi tuan-tuan yang mulia, rumah jauh, hati dekat dengan Allah, akan mudah sampai ke masjid. Rumah dekat dengan masjid, hati juga dekat dengan masjid, akan lebih cepat lagi sampai ke masjid. Tetapi apabila hati jauh dari masjid, hati tak ingat masjid, tak ingat Allah, hati tak ada rasa cinta kepada masjid, tak ada rasa cinta kepada Allah, tak ada keinginan hati untuk datang ke rumah Allah. Inilah yang akan menjadi masalah, sumber malapetaka di tengah umat ini. Apabila umat tak ada hubungan hati dengan masjid, sehingga rumah jauh dari masjid, tak sampai di masjid. Rumah dekat masjid pun, badan tak sampai di masjid. Inilah sepatutnya menjadi catatan PR kita sama-sama. Bagaimana saya dan kita semua menjadi ahli masjid, datang ke masjid, dan kita bujuk, kita rayu keluarga kita, orang kampung kita, jiran tetangga kita, untuk sama-sama kita bawa ke masjid, berjemaah di masjid, buat amal di masjid, iktikaf di masjid, duduk majlis ilmu di masjid. Kita banyakkan waktu di masjid supaya Allah Ta'ala semakin ridha kepada kita. Kita datang ke masjid menjadi tetamu-tetamu Allah. Kita buat amal di masjid supaya Allah tambah sayang kepada kita. Dan apabila hidup kita sudah dapat kasih sayang Allah Ta'ala, maka kehidupan kita akan jadi mudah, urusan kita mudah, apa-apa keadaan, kesulitan akan dapat bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, apabila kita jauh dari masjid, jauh dari Allah, maka urusan-urusan kita tidak akan ditolong oleh Allah, tidak dibela oleh Allah. Maka kita pun akan susah, akan sempit. Dunia kita susah, sempit. Akhirat kita akan lebih susah, lebih sempit lagi. Na'udzubillah. Semoga penyampaian yang sederhana di zuhur ini, siang ini, bermanfaat untuk saya menyampaikan dan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.